Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini, sesuai janji aku di video sebelumnya, aku akan bahas soal modern illustration. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Supaya kalian tahu tujuan kalian itu mau kemana. Karena modern illustration ini ada dua jenis lagi, yaitu freehand digital illustration dan vector illustration. Ini supaya kalian bisa fokus kemana tujuan kalian, karena ilustrasi ini itu bisa dikembangkan secara terus-menerus sampai kalian konsisten, dan ini bisa berdampak untuk style kalian. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu freehand digital illustration. Freehand digital illustration ini simpelnya kalian bisa bikin detail-detail gambar seperti shadow atau highlight, juga landscape ya, landscape pemandangan kayak gitu. Itu bisa secara detail, dan detailnya itu lebih smooth dibandingkan vektor, jadi lebih halus. Tanpa menambah layer baru, kalian bisa langsung bikin shadow, highlight, ataupun detail-detail kecil itu dengan lebih rapi, lebih mulus. Perbedaan mencolok juga yaitu freehand digital ini memakai format raster, bukan vektor. Nah, jadi apa ini format raster? Ini gampangnya, kalau kalian pengen buat ini untuk tujuan di post di sosial media atau di print, itu pastikan kalian membuatnya dengan ukuran yang pas ya, ukuran yang pasti juga. Karena format raster ini kalau kalian gedein itu bisa aja menghilangkan kualitasnya. Kualitas di sini maksudnya adalah resolusi gambarnya ya, kualitas gambarnya. Itu kalau kalian zoom itu nggak akan kayak vektor, akan jelas banget, clear banget. Tapi dia akan jadi pixel mungkin, atau kayak blur gitu ya, blurry. Freehand digital illustration ini juga memiliki software-softwarenya sendiri. Yang pertama adalah Affinity Photo, dan yang kedua adalah Adobe Photoshop, dan yang ketiga ada yang namanya GIMP. Nanti aku akan taruh link softwarenya di deskripsi di bawah, nanti kalian bisa cek sendiri. Tools yang kebanyakan dipakai untuk freehand digital illustration yaitu brush tool. Nah, ini sangat berbeda ya. Kalau di Affinity Photo itu adanya brush tool, sedangkan di Affinity Designer yaitu vector brush tool. Jadi keduanya berbeda. Nah, di brush tool ini juga punya macam-macam brushnya, kategori-kategorinya. Ada yang watercolor, ada yang gouache, ada yang basic, dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, biasanya freehand digital ini cocok buat kalian yang punya drawing skill. Nah, jadi kalau kalian yang jago gambar, yang biasanya gambar di kertas, kalian bisa aplikasikan di software ya, secara digital. Nah, tapi itu tergantung juga, karena kalau bisa dibilang lebih nyamannya untuk bikin freehand digital ini itu memakai yang namanya pen tablet. Jadi buat kalian yang udah tahu pakai pen tablet, kalian bisa coba gambar-gambar di Affinity Photo atau Adobe Photoshop. Pen tablet itu kayak gini. Ini punya aku adalah Wacom. Nanti kalian bisa cari di online store. Di sini aku pakai Tokopedia. Ya, aku belinya di Tokopedia. Nah, untungnya buat kalian yang pakai pen tablet, kalian bisa langsung membuat sketsa di softwarenya. Habis itu tinggal kalian finishing touch aja. Kalau kalian yang nggak bisa buat sketsa di software, kalian bisa pakai buku sketsa. Sekarang kita masuk ke vector illustration. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu vector illustration itu seperti apa. Yang jelas formatnya vektor, sayangnya shadow dan highlight atau detail-detailnya itu nggak sehalus, nggak semulus freehand digital. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin detail-detail di vektor. Nah, kita bisa pakai beberapa shape atau elemen-elemen lainnya untuk dibuat detailnya. Nah, itulah sebabnya kenapa vektor ilustrasi itu sangat menarik, karena vektor ini punya banyak style. Kita bicara style lagi, tapi kenyataannya memang gitu. Vector illustration itu punya keunikannya tersendiri. Keunikannya itu kayak gimana? Nanti kita akan bahas di video-video berikut. Karena kalau kita bicara soal style itu banyak banget. Yang pastinya tools di software yang selalu dipakai yaitu pen tool. Tapi ada juga yang pakai vector brush. Nah, drawing skill di vector illustration ini bisa dibilang
nggak terlalu dibutuhkan juga. Tapi kalau kalian yang punya drawing skill, itu lebih bagus juga. Nah, kenapa? Karena kalian bisa bikin sketsa secara detail. Dan ketika kalian bikin di softwarenya, itu bisa jadi lebih bagus juga. Nah, buat kalian yang belum punya drawing skill, nggak apa-apa, kalian tetap bisa bikin vector illustration. Tapi, paling tidak, kalian bisa bikin sketsanya walau hanya simple dan nggak harus sedetail mungkin. Nanti kalian bisa rapikan dan perbaiki di softwarenya. Bicara soal software, untuk vector illustration sendiri, kalian bisa pakai yang namanya Affinity Designer. Dan yang kedua, Adobe Illustrator. Yang ketiga, Inkscape. Inkscape itu free, jadi kalian bisa download juga. Tapi di YouTube Millions tidak ada tutorial Inkscape, ya. Hanya ada Affinity Designer. Nah, itu dia kedua jenis modern illustration. Kira-kira di antara kalian udah ada nggak yang mau putuskan untuk memilih freehand digital illustration atau vector illustration? Karena keduanya sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kalian yang pengen ke freehand, pastikan kalian belajar menggambar dulu, mulai dari sketsanya, terus pelan-pelan kalian bisa aplikasikan di software. Dan buat kalian yang mau ke vector illustration, kalian bisa juga belajar gambar, bisa, nggak masalah, yang penting niat aja, dan langsung coba-coba softwarenya. Nah, bagi kalian yang punya software Affinity Designer, pas banget, di YouTube channel Millions kita akan belajar vector illustration menggunakan Affinity Designer. Nah, pasti kalian yang udah subscribe aku udah penasaran banget, tunggu-tunggu untuk membuat ilustrasi di software. Nah, kita sabar aja dulu ya, kita pelan-pelan aja dulu, supaya bagi yang kalian yang belum paham soal ilustrasi atau mau mulai dari nol, di sini kita akan belajar dari awal banget. Dan sekali lagi, video ini perlu dijelaskan supaya kalian bisa desain, bisa memutuskan kemana arah tujuan kalian, ya, freehand atau vector. Karena ini bisa kalian kembangkan secara terus-menerus, konsisten, bahkan setiap hari. Supaya apa? Supaya kalian bisa menemukan style kalian sendiri. Dan akhirnya itu akan menjadi keunikan bagi kalian, original bagi kalian. Kalian bisa memilih keduanya, tapi pastikan kalian atur waktu untuk belajar satu persatu ya. Kalau saran dari aku, kuasai satu dulu. Kalau misalnya kalian udah kuasai sepenuhnya, kalian bisa ambil yang satu lagi. Itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau kalian punya request atau pendapat soal ilustrasi, bisa komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe. Dan ikuti juga sosial media aku di Instagram, linknya aku taruh di bawah. Di situ aku akan share juga konten-konten soal vector illustration, juga tips and trick dan penjelasan singkat. Kita akan jumpa di video berikut. Semoga kalian semangat untuk belajar digital illustration. Oke, bye-bye.